Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Uh, Perkenalkan, nama saya Adil Wadaya Supathan. Saya merupakan mahasiswa S1 Manajemen Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu pasar uang dan juga pasar modal. Pasar uang merujuk pada bagian dari sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan jangka pendek. Pasar ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sementara bagi berbagai entitas, termasuk perusahaan, bank, pemerintah, dan investor institusional. Secara lebih lanjut, pasar uang adalah di mana sebuah entitas dapat meminjamkan uang dengan bunga untuk biaya atau keuntungan kepada pemberi pinjaman. Dengan kata lain, pasar uang adalah perdagangan surat berharga untuk memenuhi permintaan dan penawaran dana dalam jangka pendek tanpa batasan tempat. Sederhananya, pasar uang adalah tempat pemilik modal menjual instrumen keuangan jangka pendek kepada peminjam modal. Pasar uang hadir untuk memenuhi kebutuhan berbagai pengeluaran jangka pendek atau dana yang perlu dipenuhi secepat mungkin. Dengan kata lain, pasar uang juga dikenal sebagai pasar kredit jangka pendek karena instrumen yang diperdagangkan bersifat jangka pendek, yaitu tidak lebih dari 1 tahun. Instrumen pasar uang dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah. Selain itu, transaksi pasar uang disertai dengan risiko harga yang rendah karena jangka waktu yang pendek. Selanjutnya, pasar uang memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem keuangan yang mendukung kegiatan ekonomi dan menyediakan sarana pendanaan jangka pendek. Nah, berikut ini beberapa fungsi utama pasar uang. Yang pertama, pendanaan sementara. Fungsi utama pasar uang adalah menyediakan sarana pendanaan sementara bagi perusahaan, bank, pemerintah, dan lembaga keuangan. Pelaku pasar dapat mengakses dana jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan kas sementara mereka. Yang kedua, pemeliharaan stabilitas keuangan. Dengan menyediakan akses ke dana jangka pendek, pasar uang membantu menjaga stabilitas keuangan dan mencegah kekeringan likuiditas yang dapat menyebabkan masalah keuangan. Selanjutnya, penyediaan likuiditas. Pasar uang juga berperan dalam menyediakan likuiditas bagi instrumen keuangan jangka pendek. Nah, instrumen seperti treasury bills dan sertifikat deposito memberikan likuiditas tinggi, memungkinkan pelaku pasar untuk dengan cepat mengakses dana tersebut. Selanjutnya ada tempat investasi jangka pendek. Investor yang mencari investasi jangka pendek dapat menggunakan pasar uang. Nah, instrumen-instrumen pasar uang memberikan alternatif investasi yang relatif aman dengan tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan instrumen jangka panjang. Yang terakhir yaitu fungsi pembiayaan pemerintahan. Pemerintah sering menggunakan pasar uang untuk mendapatkan pendanaan jangka pendek. Menerbitkan treasury bills adalah salah satu cara pemerintah mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan kas sementara mereka. Berikutnya, pasar uang memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dari pasar modal. Nah, berikut adalah beberapa ciri-ciri khas dari pasar uang. Nah, yang pertama itu jangka waktu yang pendek. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar uang memiliki jangka waktu yang pendek, seringkali kurang dari 1 tahun. Nah, ini mencakup deposito berjangka, sertifikat deposito, treasury bills, dan commercial paper. Berikutnya, likuiditas yang tinggi. Pasar uang terkenal karena tingkat likuiditas yang tinggi. Instrumen pasar uang dapat dengan mudah dibeli atau dijual, memberikan fleksibilitas dalam mengelola kebutuhan kas jangka pendek. Kemudian, risiko yang rendah. Instrumen pasar uang umumnya dianggap memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan instrumen pasar modal. Meskipun pengembalian investasi mungkin juga lebih rendah, keamanan dan likuiditas menjadi prioritas. Kemudian suku bunga yang rendah. Tingkat suku bunga di pasar uang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tingkat suku bunga di pasar modal. Hal ini mencerminkan risiko yang lebih rendah terkait dengan instrumen jangka pendek. Selanjutnya, pasar antar pemilik. Nah, sebagian besar perdagangan di pasar uang dilakukan melalui pasar antar pemilik. Nah, ini berarti transaksi dilakukan langsung antara pihak-pihak yang terlibat, tanpa melibatkan pertukaran atau bursa. Nah, yang terakhir itu ada tujuan pendanaan sementara. Pasar uang ini berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan pendanaan sementara bagi entitas yang membutuhkan dana jangka pendek. Hal ini dapat mencakup perusahaan yang memerlukan modal operasional atau bank yang mencari likuiditas tambahan. Berikutnya, kita akan membahas apa saja sih instrumen dalam pasar uang itu. Nah, yang pertama ada SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Nah,
Ini adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bentuk surat berharga untuk masyarakat. Nah, SBI ini memiliki nominal tertentu dan umumnya memiliki jangka waktu tertentu. SBI dapat dibeli oleh individu atau entitas tertentu untuk memberikan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, yang kedua ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Nah, ini adalah instrumen keuangan dengan jangka waktu pendek yang diperdagangkan di pasar uang. SBPU melibatkan penempatan dana untuk jangka waktu yang singkat, biasanya kurang dari 1 tahun. Jenis SBPU meliputi surat berharga negara dengan tenor pendek dan surat berharga pasar uang korporasi. Yang ketiga, ada sertifikat deposito. Nah, ini adalah jenis simpanan di bank yang umumnya memiliki jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau lebih. Nah, nasabah menyetorkan sejumlah uang kepada bank dan menerima sertifikat deposito sebagai bukti kepemilikan. Tingkat bunga deposito biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan simpanan biasa karena dana tersebut dianggap sebagai pinjaman jangka pendek oleh bank. Kemudian kita akan membahas pasar modal. Nah, apa sih pasar modal itu? Pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Nah, seperti saham dan obligasi. Nah, tujuan utama dari pasar modal adalah menyediakan wadah bagi perusahaan, pemerintah, dan entitas lainnya untuk mengumpulkan dana dari investor dan pemodal dengan cara menerbitkan dan menjual instrumen keuangan. Pada pengertian secara luas, pasar modal merujuk pada keseluruhan sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan sejenisnya. Nah, ini melibatkan interaksi para investor, perusahaan, dan lembaga keuangan. Nah, secara sempit, pasar modal dapat merujuk pada bursa efek atau tempat resmi di mana instrumen keuangan diperdagangkan. Ini mencakup proses penawaran umum saham, transaksi harian, dan mekanisme harga yang terjadi di pasar sekunder. Kemudian, pasar modal memiliki beberapa fungsi krusial dalam sistem keuangan suatu negara. Nah, berikut adalah beberapa fungsi utama dari pasar modal. Nah, yang pertama, alokasi modal. Pasar modal memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan modal melalui penawaran saham dan obligasi kepada investor. Ini membantu dalam alokasi sumber daya ke perusahaan yang lebih memerlukan modal untuk ekspansi, inovasi, dan proyek lainnya. Yang kedua, likuiditas. Nah, pasar modal ini memberikan likuiditas karena memungkinkan pemegang saham dan investor lainnya untuk membeli atau menjual instrumen keuangan dengan mudah. Likuiditas ini mendukung aktivitas perdagangan dan memberikan fleksibilitas keuangan. Selanjutnya yang ketiga itu ada penilaian nilai perusahaan. Nah, harga saham yang diperdagangkan di pasar memberikan indikasi nilai pasar perusahaan. Ini memberikan pemahaman tentang bagaimana investor menilai kinerja dan prospek perusahaan. Selanjutnya, ada manajemen risiko. Nah, pasar modal menyediakan berbagai instrumen derivatif yang membantu perusahaan dan investor mengelola risiko, seperti risiko suku bunga, risiko mata uang, dan risiko harga komoditas. Selanjutnya, sebagai sumber pendanaan untuk startup. Nah, perusahaan startup dapat memanfaatkan pasar modal untuk mendapatkan modal bagi pengembangan produk atau pertumbuhan bisnis mereka. Kemudian, yang terakhir, sumber pendanaan untuk pemerintah. Pemerintah dapat memanfaatkan pasar modal untuk mendapatkan pendanaan jangka panjang dan dengan menerbitkan obligasi. Nah, ini membantu membiayai proyek-proyek infrastruktur dan kebutuhan keuangan pemerintahan lainnya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke ciri-ciri dari pasar modal itu sendiri. Nah, yang pertama, jangka waktu yang panjang. Transaksi di pasar modal cenderung berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang, seperti investasi jangka panjang dalam saham atau obligasi. Yang kedua, terjadi di bursa efek. Kegiatan perdagangan instrumen keuangan umumnya dilakukan melalui bursa efek yang menyediakan platform untuk pembelian dan penjualan yang teratur. Yang ketiga, keberagaman instrumen. Pasar modal menawarkan berbagai instrumen investasi termasuk saham, obligasi, derivatif, dan sebagainya untuk memberikan investor opsi diversifikasi yang luas. Nah, selanjutnya ada harga yang ditentukan oleh pasar. Harga instrumen keuangan ditentukan oleh mekanisme pasar. Ini mencerminkan penawaran dan permintaan. Kemudian, kepemilikan bersifat transferable. Nah, kepemilikan instrumen keuangan seperti saham dapat dialihkan dengan mudah antar investor melalui mekanisme transfer kepemilikan.
Yang terakhir ada tujuan pendanaan perusahaan. Biasanya, perusahaan akan mencari akses ke sumber dana untuk mendukung ekspansi, investasi, dan proyek-proyek jangka panjang melalui pasar modal ini. Kemudian, pasar modal dapat dibagi menjadi dua jenis utama, pasar perdana atau primary market, dan pasar sekunder atau secondary market. Kedua jenis pasar ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam proses perdagangan instrumen keuangan. Yang pertama, pasar perdana. Nah, pasar perdana ini adalah tempat di mana perusahaan atau pemerintah baru pertama kali menerbitkan saham atau obligasi untuk dijual kepada investor. Perusahaan menggunakan pasar perdana untuk mengumpulkan modal baru untuk pertumbuhan, ekspansi, atau proyek-proyek khusus. Pemerintah dapat menggunakan pasar perdana untuk mendapatkan dana untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur atau kebutuhan keuangan mereka lainnya. Kemudian yang kedua ada pasar sekunder. Nah, pasar sekunder adalah tempat di mana saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya yang sudah diterbitkan dan beredar diperdagangkan antara investor tanpa melibatkan perusahaan atau pemerintah yang mengeluarkan instrumen tersebut. Nah, pasar sekunder memberikan likuiditas kepada pemegang saham atau pemegang obligasi yang ingin membeli atau menjual instrumen keuangan mereka. Ini memungkinkan investor untuk bertransaksi setelah instrumen keuangan tersebut diterbitkan di pasar perdana. Kemudian, transaksi di pasar sekunder dilakukan di bursa efek atau lewat sistem perdagangan elektronik. Harga instrumen keuangan ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, dan proses perdagangan ini memberikan fleksibilitas dan likuiditas kepada investor. Selanjutnya, ada apa aja sih instrumen dalam pasar modal ini? Nah, saham, obligasi, dan reksadana adalah instrumen keuangan yang umum ditemui di pasar modal. Masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan investasi yang berbeda. Nah, berikut adalah penjelasan singkat mengenai ketiganya. Yang pertama, saham. Nah, saham adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan. Nah, pemegang saham atau pemegang ekuitas dapat menjadi pemilik sebagian dari perusahaan dan memiliki hak suara dalam keputusan perusahaan. Nah, pemegang saham dapat menghasilkan keuntungan melalui kenaikan harga saham atau menerima pembagian dividen jika perusahaan membagikan keuntungan kepada pemegang saham. Yang kedua ada obligasi. Nah, obligasi adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan pinjaman dari investor. Nah, pemegang obligasi menjadi kreditur yang memberikan pinjaman dan menerima pembayaran bunga setelah pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Nah, pemegang obligasi ini menerima imbal hasil yang berupa bunga secara reguler. Obligasi juga memberikan jaminan pembayaran pokok pada saat jatuh tempo. Yang ketiga ini ada reksadana. Nah, reksadana adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi profesional. Nah, portofolio tersebut dapat terdiri dari saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Nah, pemegang unit reksadana ini memiliki kepemilikan proporsional dalam portofolio investasi. Keuntungan dapat diperoleh melalui kenaikan nilai aset di dalam reksadana atau distribusi pendapatan dari hasil investasi. Setelah mengetahui apa itu pasar uang dan apa itu pasar modal, mari kita rangkum apa saja sih perbedaan antara keduanya. Yang pertama, dari jangka waktu. Nah, pasar uang ini memiliki jangka waktu yang pendek, sedangkan pasar modal memiliki jangka waktu yang panjang. Nah, produk dari pasar uang adalah sertifikat deposito, tabungan, SBI, commercial paper, dan sebagainya. Kemudian dari pasar modal, produknya adalah obligasi, reksadana, dan saham. Kemudian pada otoritas tertingginya, pasar uang memiliki bank sentral atau BI dalam Indonesia. Kemudian di pasar modal ada departemen keuangan. Nah, kemudian kebutuhan tempat. Nah, pasar uang ini tidak membutuhkan tempat karena terjadi antar bank. Nah, sedangkan pasar modal butuh tempat karena terjadi di bursa efek. Kemudian risiko dan return yang didapat. Pasar uang memiliki risiko yang rendah sebanding dengan return yang rendah. Sedangkan pasar modal memiliki risiko tinggi sebanding dengan return yang tinggi. Nah, pasar uang memiliki instrumen SBI dan surat berharga pasar uang. Sedangkan pasar modal memiliki instrumen saham, obligasi, dan surat berharga. Pasar uang mendapatkan hasilnya dari bunga, sedangkan pasar modal mendapatkan hasilnya dari dividen dan kenaikan harga saham. Kemudian, di samping ini adalah referensi yang saya gunakan dalam membuat presentasi kali ini.
Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan kepada teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Nah, bila ada kesalahan kata maupun informasi yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Dan semoga presentasi saya ini bisa berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.